Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membaca kitab kuning. Sekarang kita kembali membaca kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekarang kita membaca tentang keutamaan sholat jamaah subuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu sholawati indallahi ta'ala, sebaik-baiknya sholat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sholatus subhi yaumal jum'ati, sholat subuh pada hari Jumat, fi jama'atin, dengan berjamaah atau di dalam berjamaah. Rawahu Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Abu Nuaim, wa Tabrani, dan Tabrani, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, fa'akadal jama'ati, maka ditekankan sholat berjamaah, ba'dal jum'ati, setelah sholat Jumat, subhiha, pada subuhnya, atau sholat jamaah subuh pada hari Jumat itu ditekankan gitu ya. Jadi yang sangat ditekankan atau diprioritaskan itu sholat subuh pada hari Jumat. Tsumma subhi ghairiha, kemudian sholat subuh selain hari Jumat. Tsummal isya, kemudian sholat isya. Tsummal asri, kemudian sholat asar. Tsumma zuhri, kemudian sholat zuhur. Tsummal maghribi, kemudian sholat maghrib. Wa innama faddalu jama'ati subhi fal isya, dan sesungguhnya keutamaan atau diutamakannya sholat jamaah subuh dan isya, maka isya li'annaha, karena sesungguhnya kedua sholat waktu itu, fihima, di dalamnya, asyakun, terdapat kesulitan gitu ya, tingkat kesukarannya berbeda. Jadi diberikan fadl yang lebih pada sholat, keutamaan yang berlebih pada sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, karena pada dua waktu itu manusia berat untuk melaksanakannya, kurang lebih seperti itu. Kadza afadal aziz, seperti itulah dilaporkan oleh Al-Azizi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sholata subhi, barang siapa melaksanakan sholat ya, barang siapa telah melaksanakan sholat subuh, fil jamaah, secara berjamaah, dalam berjamaah, tsumma jalasa, kemudian dia duduk, yadhkurullaha ta'ala, berzikir atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tatlu'us syamsu ya, sampai terbitnya matahari. Kana lahu sitrun minan nar, sesungguhnya hal itu adalah hijab atau penghalang dari api neraka, wabariun minan nar, dan menjauhkan dari api neraka. Jadi setelah sholat subuh, barang siapa yang setelah sholat subuh kemudian dia duduk dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga terbitnya matahari, maka amalnya itu ya, zikirnya itu, duduknya itu akan menjadi penghalang dari api neraka dan menjauhkan dia dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sholatur rajuli, sholatnya seorang laki-laki, fi jama'atin, dalam berjamaah, tazidu ala sholatihi wahdahu, lebih ya, lebih baik, ala sholatihi, lebih afdol daripada sholatnya laki-laki tersebut, wahdahu, sendirian, khomsan wa ishrina, 25 derajat gitu. Jadi keutamaannya 25 derajat keutamaan sholat jamaah 25 derajat lebih baik daripada sholat sendiri ya. Ada hadis lain juga yang di atasnya mengatakan 27 derajat. Hadza fil iqamati, ini dalam melaksanakan sholat jamaah. Fa idza shallaha, apabila
laki-laki tersebut melakukan sholat fitil kasolah bi ardin falatin, ya, di tanah yang tandus. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan ardun lama biha, tanah yang tidak ada airnya, wal muradu fil jamaah. Jadi apabila ada atau kita sedang berada di tanah yang kering, ya, yang tidak ada air, kemudian kita melaksanakan sholat jamaah, fa'atimu wudu'aha, ya, kemudian orang tersebut menyempurnakan wudunya, wa ruku'aha, dan rukunya, wa sujudaha, dan sujudnya, ata bisalasati tamatis syurut wal arkan wasunan, atau orang tersebut kemudian melaksanakan syarat, rukun, dan sunat-sunat daripada sholat, ya, sholat berjamaah, balagat sholati khamsina darajah, maka tercapailah sholat itu 25 darajat. Rawahu Abu Ya'la wal Hakim wa Ibnu Hibban an Abi Sa'id Al-Khudri bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Hakim dan Ibnu Hibban dan dari Abi Sa'id Al-Khudri dengan sanad yang sahih. Wasirru fi dzalik, dan rahasia daripada perintah tersebut adalah anal jama'ata, sesungguhnya salat jamaah, la tata'akkadu fi haqqil musafir liwujudil masyaqqah, gitu ya. Jadi salat jamaah pun ditekankan, gitu ya, untuk seorang yang punya hak musafir sekalipun adanya kesulitan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita melakukan perjalanan pun kita kan mendapatkan rukhsah, ya, misalkan di qashar dan di jamak, tapi ketika sholatnya itu memungkinkan untuk berjamaah, itu pun dianjurkan untuk berjamaah. Jadi hadis ini, kata Imam Nawawi, sekalipun kita ada di tanah yang tandus, diusahakan kita untuk tetap sholat berjamaah. Begitupun ketika ada kesulitan-kesulitan lain, termasuk ketika kita melakukan perjalanan, tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.